Materi kali ini kita bicara mengenai ruang lingkup anggaran perusahaan, di mana diawali dengan pemahaman mengenai definisi anggaran perusahaan dan penganggaran. Secara definisi, anggaran atau budget itu merupakan suatu rencana manajemen yang disusun secara sistematis dan formal, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau satuan moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sebagai pertanggungjawaban manajemen. Dari definisi ini, ada setidaknya 4 poin penting yang perlu dipahami lebih lanjut. Yang pertama, anggaran itu disusun secara sistematis dan formal. Maksud dari disusun secara sistematis dan formal, artinya perencanaan itu disusun secara berurutan dan tertulis. Sehingga bagi pihak pemakai, siapapun, itu tidak mengalami kesulitan atau tidak salah dalam mengartikannya. Di sini juga disebut formal ketika memang ada pengesahan atas anggaran itu. Tidak hanya pengesahan, anggaran itu kemudian perlu disosialisasikan kepada setiap unit yang terkait. Kemudian poin yang kedua, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Maksudnya, di dalam perusahaan, kita tahu bahwa tidak sama di dalam bentuk departemen maupun jumlah departemen yang ada di dalam setiap perusahaan. Nah, di sini semua departemen yang ada di dalam perusahaan sebaiknya menyusun anggaran jika memang perusahaan ingin anggaran dibuat secara komprehensif. Kalau kita bicara terkait dengan 4 pilar manajemen, maka kegiatan di dalam perusahaan harusnya sudah mencakup kegiatan atau departemen yang melakukan pengelolaan sumber daya manusia, yang melakukan pengelolaan operasional perusahaan, yang melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, dan juga yang melakukan pengelolaan terkait dengan pemasaran atau penjualan perusahaan. Kemudian poin yang ketiga dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau satuan moneter. Maknanya di sini bahwa anggaran yang disusun seharusnya menggunakan satuan unit yang sama agar mudah penyusunannya untuk dapat diperbandingkan, baik perbandingan dari tahun ke tahun maupun perbandingan antara unit. Dan kemudian untuk dapat dianalisa lebih lanjut, ketika satuan unitnya sama, itu memudahkan. Tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kemudian poin yang keempat, anggaran berlaku untuk jangka waktu tertentu. Maksudnya, anggaran akan berisi perkiraan-perkiraan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tentu saja untuk jangka waktu yang telah ditentukan perusahaan. Terkait dengan jangka waktunya, anggaran dibagi menjadi 2. Ada yang disebut anggaran strategis ketika kita bicara anggaran jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua ada yang disebut dengan anggaran taktis atau anggaran bertahap. Ketika kita menyusun anggaran itu jangka pendek, kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Nah, ketika kurang dari 1 tahun, anggaran itu bisa disusun per semester, per bulan, per kuartal, dan seterusnya. Oke, dari sini kita sudah memahami mengenai definisi anggaran atau budget. Selanjutnya, silakan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Baik, berikutnya kita akan memahami lebih lanjut mengenai definisi dari penganggaran atau budgeting. Di sini penganggaran atau budgeting kita rumuskan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan budget, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi budget, yaitu fungsi pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan alat pengendalian kerja. Ada 2 poin di dalam definisi penganggaran ini. Yang pertama, bahwa penganggaran itu proses kegiatan yang menghasilkan budget itu sendiri. Ini yang menjadi pembeda dengan definisi dari anggaran tadi. Jadi, prosesnya untuk sampai menghasilkan budget itulah penganggaran. Lalu poin yang kedua, proses kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi anggaran. Apa saja fungsi anggaran? Fungsi anggaran ada 3, yaitu fungsi pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan alat pengendalian kerja. Baik, satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai proses kegiatan yang menghasilkan anggaran. Apa yang dimaksud dengan proses kegiatan tersebut? Yang pertama adalah proses pengumpulan data dan informasi. Ini digunakan untuk kita melakukan taksiran penjualan. Lalu proses yang berikutnya adalah pengolahan dan analisa data dan informasi, ya, untuk membuat taksiran tadi dalam menyusun anggaran. Kemudian proses yang ketiga adalah penyusunan anggaran itu sendiri. Proses selanjutnya kita melakukan pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Kemudian selanjutnya kembali kita mengumpulkan data dan informasi untuk pengawasan atau untuk penilaian pelaksanaan anggaran itu sendiri. Dan yang terakhir, melakukan pengolahan dan analisa data untuk kita interpretasikan dan kita buat kesimpulannya dalam penilaian serta penyusunan kebijaksanaan sebagai tindak lanjut. Jadi, penilaian di sini kita melakukan evaluasi, kemudian untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan anggaran itu sendiri. Itu proses kegiatan yang menghasilkan anggaran, kemudian mengenai fungsi-fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi pedoman kerja. Anggaran diharapkan dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Oke, anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, setiap unit di dalam organisasi akan menggunakan anggaran sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian, sebagai alat koordinasi kerja, penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja internal perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Karenanya, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi dapat melihat hubungan antar bagian atau antar divisi. Jadi, dari anggaran kita bisa melihat keterkaitan antar bagian. Lalu fungsi yang ketiga adalah alat pengendalian kerja atau alat pengawasan kerja. Anggaran memerlukan serangkaian standar target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya. Sehingga ketika kita menjadikan anggaran sebagai alat pengendalian kerja, kita akan bandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Harapannya, pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis yang sesama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat.
bahkan mungkin akan menghasilkan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah, gitu ya. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menimbulkan frustasi dan ketidakpuasan, sebaliknya standar yang terlalu rendah akan menjadikan biaya tidak terkendali, menurunkan laba, juga bisa menurunkan semangat kerja. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan, anggaran disusun dengan baik, menerapkan standar yang relevan, akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya, perusahaan menggunakan sumber daya yang dianggap paling menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam operasionalnya, perlu dilakukan evaluasi untuk menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran di periode berikutnya. Demikian penjelasan mengenai penganggaran atau budgeting. Selanjutnya, silakan menjawab pertanyaan berikut ini.